Shalom, selamat hari Minggu saudaraku. Jangan lupa beribadah ya di gereja lokal kalian masing-masing. Ya, selagi masih ada kesempatan untuk bisa berkumpul dengan saudara seiman onsite, biasakan saudaraku, jangan online ya. Oke saudaraku, kalau kita melihat bahwa kehidupan ini bergulir dari tahun ke tahun, kita lihat ya, hidup ini benar-benar tragis loh saudaraku. Betul enggak? Kita tersenyum sebentar, kemudian kita sedih. Ada yang datang, ada yang pergi, meninggalkan dan ditinggalkan. Betul kan? Karena pada akhirnya memang semua yang dicapai manusia di dalam hidup ini juga harus dilepaskan. Coba ya kita bayangin, kita cari uang sampai begitunya. Ya, kita mati nggak bawa apa-apa, saudara, kita tinggalkan. 100 tahun lagi rumah yang kita usahakan sampai setengah mati seperti hari ini. Ya, hujan badai kita kerja keras untuk bayar rumah itu. Nanti 100 tahun ke depan kita nggak kenal siapa yang pakai rumah kita itu. Betul? Dan semua kepuasan hidup, semua kesenangan hidup itu akan lenyap seperti uap suatu hari nanti. Maka orang percaya bisa bersyukur karena mengenal jalan Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk memasuki kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan di langit baru bumi baru. Bersyukur loh saudaraku, betul. Ya, tapi banyak orang yang lupa bahwa suatu saat jantungnya akan berhenti berdetak. Denyut nadinya akan berhenti berdenyut lagi. Banyak orang melupakan fakta ini, sehingga mereka berperilaku seakan-akan hidup mereka itu selama-lamanya di bumi ini. Seakan-akan mereka tidak akan pernah meninggalkan dunia ini. Maka pada pagi hari ini, di hari Minggu yang indah ini saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua bahwa kau dan saya tidak boleh menjadi orang yang tidak menghayati bahwa perjalanan hidup itu ada ujungnya. Maka persiapkan hidupmu dengan baik saudaraku. Persiapkan dirimu dengan baik. Mendekatlah kepada Tuhan. Jangan sibuk dengan happy-happy terus hidup ini. Hidup bukan untuk happy-happy terus, tapi kau harus happy-happy bersama Tuhan. Amin. Maka langkah pertama apa? Cari Tuhan. Dari kau bangun tidur kau sudah cari Tuhan melalui doa. Ini hari Minggu khusus, ayo ke gereja, datang. Langkahkan kakimu. Loh pastor, aku mau ke mall, aku mau ini, aku mau jalan-jalan luar kota. Nanti habis gereja, kesiangan gak apa-apa. Kan masih bisa sampai malam nanti. Ayo, utamakan Tuhan saudaraku. Supaya Tuhan mengutamakan hidupmu. Ya, maka kalau orang memahami realita hidup itu, pasti kok orang akan cari dan mengutamakan Tuhan. Loh, apakah ke gereja itu orang yang pasti mengutamakan Tuhan? Oh belum, tapi itu salah satu inisiatif atau langkah untuk mengutamakan Tuhan. Amin. Enak tidur dong hari Minggu, tapi kau bangun. Kau wake up, bangun dan pergi ke gereja. Cari Tuhan. Pastor di rumah juga bisa cari Tuhan. Langkahkan kakimu, itu beda. Inisiatif, aku mau menemui kau Allahku. Mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Kenapa? Karena aku tahu belum tentu minggu depan aku masih hidup. Belum tentu malam ini aku lolos dari kematian. Maka kalau kita menyadari perjalanan hidup ini ada ujungnya, maka kita akan mempersiapkan diri baik-baik untuk menyongsong kekekalan kita. Amin. Hampir orang berpikir dalam penghayatan yang penuh bahwa hidup manusia itu cuma ada di bumi ini. Tidak ada hidup lagi lainnya. Tidak, saudaraku, masih ada kehidupan yang sesungguhnya di sana. Di rumah Bapa kita, di langit baru, bumi baru. Amin. Maka bergairahlah menemukan Tuhan. Bergairahlah mencari Tuhan. Bergairahlah mengejar apa yang menjadi isi hatinya. Setiap hari, setiap pagi, setiap saat. Setiap momen ke gereja, setiap momen kau duduk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, setiap kau duduk mendengarkan khotbah pendeta, cari Tuhan kau mau bicara apa melalui khotbah pendeta ini. Aku tidak mau kehilangan, aku mau menikmati, aku mau memiliki berkat-Mu secara rohani. Amin. Jadi
jangan cuma sibuk dengan kesenangan dan kesulitan hidup. Manusia kan begitu, fokusnya kalau nggak happy-happy, kalau nggak punya masalah happy-happy aja dia. Happy-happy aja, pokoknya hidup maunya bebas. Mau beli-beli, mau pergi-pergi, mau tidur-tidur, mau apa-apa. Mau keluar negeri pergi, keluar negeri. Mau beli barang ini, beli. Udah bebas. Kalau lagi sedih, sedih aja pikirannya. Pokoknya urusannya masalah. Maka sulit orang itu diarahkan untuk menjadi serupa seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa, serupa Tuhan Yesus. Maka pada pagi hari ini saya dengan jujur saudaraku, saya ingin mengajak kepada kita semua. Milikilah kesiapan diri untuk menghadapi hari H kita. Hari H kematian kita. Semua manusia harus mengarahkan diri untuk mencari perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Dan orang percaya harus mengumpulkan harta di surga, bukan harta di bumi. Jadi semua hal tentang kebutuhan jasmani, kebutuhan apa yang kita butuhkan, bertanggung jawablah hidup. Bekerjalah dengan tekun, bekerjalah dengan baik, dengan tuntunan Roh Kudus. Tujuannya satu, bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah apa yang kulakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sementara banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang diparkir oleh kuasa gelap di bumi ini. Dengan diberi hidup senyaman-nyamannya. Amin saudaraku, jangan sibuk dengan itu semua. Tetapi bertanggung jawablah hidup dengan sungguh-sungguh. Kau hanya membutuhkan Tuhan. Pekerjaanmu, profesimu, jabatanmu, apapun yang kau miliki, hartamu hari ini. Semua hanyalah alat yang dititipkan Tuhan untuk kau dan saya semakin mendekat kepada Dia. Semakin memuliakan Dia. Semakin mengagungkan Dia. Bukan semakin jauh hubungan kita dengan Dia. Karena titipan-titipan Tuhan untuk kita semakin mendekap Dia. Bukan semakin meninggalkan Dia karena titipan-titipan Tuhan. Hati-hati loh dengan titipan Tuhan. Kalau orang tidak menggunakan hikmat Tuhan, dia akan semakin jauh dari Tuhannya. Amin saudaraku. Maka pada pagi hari ini, kau harus mulai belajar saudaraku, memiliki cara pandang yang menembus batas. Bukan hanya melihat kehidupan sebelum kubur, justru melihat kehidupan setelah dikubur. Maka orang percaya dengan cara begitu dapat berinteraksi dengan benar, dengan konkret dengan Allahnya, dan menghormati Allah secara patut. Bayar hargamu. Bayar hargamu untuk bisa menemukan Tuhan. Bayar hargamu untuk bisa berinteraksi dengan Tuhan. Sehingga suasana kerajaan Allah dapat dihadirkan dalam hidupmu. Maka hidupmu itu menampilkan suara kebenaran. Bukan hanya di mulut, bukan hanya di pikiran. Tetapi hari-hari hidupmu kau bisa menampilkan suara kebenaran yang sesungguhnya. Dan terlihat orang yang hidup di dalam suara kebenaran, dia memiliki damai sejahtera Allah. Dia punya sukacita dari Roh Kudus. Dia hidup tenang. Dia hidup damai dengan sesamanya. Dia tidak buat gaduh dimanapun. Maka pada pagi hari ini saudaraku, saya mau mengingatkan kepada kita semua. Beranilah kehilangan apapun untuk Tuhanmu. Ya, supaya engkau dan saya benar-benar mengalami yang namanya berjumpa face to face dengan Tuhan secara real ketika kita hidup di bumi ini. Sehingga ketika kita hidup di bumi ini dengan face to face with God every time, every minute, kita akan membangun kesucian yang semakin kuat dan semakin tajam. Dan itu yang akan merangsang kau dan saya untuk hidup penuh dengan dinamika Allah. Hidup dengan dinamika kekudusan Tuhan yang membuat kita apa saudaraku? Hidup itu semangat. Hidup itu bergairah. Mau di atas, mau di bawah, kau dan saya tetap hidup di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Hidup kita akan berbuah manis. Kita tidak jahat sama orang. Mulut kita bertobat, mata kita bertobat, telinga kita bertobat, hati kita bertobat. Tingkah laku kita bertobat, perasaan kita bertobat. Sehingga apapun yang masuk dalam hidup kita dan yang keluar dari diri kita, semuanya di dalam tuntunan Roh Kudus yang sempurna. Kenapa? Karena orang itu menghajar hari hidupnya
hanya untuk kepentingan Tuhan. Pada pagi hari ini, saudaraku, jangan lupa ya untuk terus mendekap Tuhan setiap saat dalam hidupmu. Itulah petualanganmu yang dimulai bersama dengan Tuhan. Dan percayalah saudaraku, saya sudah mengalami indah berpetualang dengan Tuhan. Akan ada kenikmatan yang tidak bisa saya uraikan dengan kata-kata. Tetapi ada kedamaian, ada keteguhan, ada kekuatan, ada sukacita. Ada rasa cukup yang tidak bisa saya katakan. Tetapi itu membuat jiwaku, hatiku, pikiran, perasaanku rest di dalam Allah. Bagaimana dengan hidupmu? Maka carilah Tuhan hari ini. Ini hari Minggu ke gereja lokalmu. Dukung gembalamu, doakan gerejamu, bertempurlah dengan gerejamu, menangkan banyak jiwa di gerejamu. Amin, saudaraku. Selamat pagi, selamat beribadah, dan Tuhan memberkati.